75% foto saya yang saya hasilkan di Bali ditolak guys. Jadi nggak ada pilihan lain, jadi saya hanya bisa dapat 25%. Jadi saya akan share tentang kenapa proses penolakannya begitu banyak sampai 75%. Bayangin aja saya ke Bali tujuannya, ya memang ada pekerjaan yang lain, cuman artinya 75% karya saya yang bertujuan untuk Shutterstock totally not approved. Jadi stay tune, saya akan jelasin habis ini guys. Halo fotografer, halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah memberikan support dengan klik subscribe, kemudian sudah menyalakan loncengnya dan menonton tutorial fotografi yang saya sharingin setiap hari jam 5 pagi. Jadi sore hari ini saya mau sharing tentang penolakan ekstrim ya. 75% saya bisa bilang 75% foto-foto saya yang saya hasilin di Bali ditolak. Jadi apes. Jadi kemarin saya sempat driving ke Bali total mungkin sekitar 8 hari ya. Dari situ saya spend 2 malam di daerah Ubud, kemudian 2 malam di daerah Canggu. Saya sightseeing around, saya motret-motret, bahkan foto-foto villa saya di Ubud, di Canggu, saya motret pantai, saya motret makanan di beberapa kafe. 75% ditolak. Pertanyaannya mungkin yang ada di dalam kepala teman-teman adalah, Mas, motretnya pakai kamera apa? Saya pakai kamera mirrorless. Jadi mirrorless yang saya pakai ngevlog sekarang ini yaitu Canon EOS M, artinya ini adalah kamera yang saya pakai daily. Bahkan saya motret di Hong Kong pakai ini, di Singapura pakai ini, di Maldives pakai ini, Solo, Ambarawa, Klaten, mana lagi tuh, Jakarta saya motret pakai ini, semuanya approve. Tapi kemarin 75% foto saya di Bali ditolak, yang mana alasannya adalah satu guys, fokus. Secara teori fotografi saya bisa bilang bahwa kemungkinan ditolak karena fokus itu harusnya kecil. Karena apa? Satu, ISO-nya cuma pakai ISO 100. Jadi penolakan saya yang pertama karena fokus, yang kedua karena noise. Ini benar-benar sebuah hal yang kontradiktif ketika kita bicara tentang teori dasar fotografi. Satu, yang pertama ISO saya cuma 100, di mana ISO 100 itu paling smooth ketika kena cahaya matahari, dan saya tetap ditolak karena noise. Yang kedua karena fokus, saya menggunakan lensa. Saya bawa 2 lensa kemarin, 22 mili fix, dan ini kitnya berapa tuh? 1545, pokoknya antara in between itu. Cuman saya menggunakan diafragma 5,6, 7, bahkan ada yang 11, dan 75% tetap ditolak karena fokus. Buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ke dunia Shutterstock, mungkin desperate, mungkin bingung, nggak ngerti kenapa harus ditolak karena fokus. Cuman believe it or not, saya sudah 4 tahun di sini, saya sudah menciptakan 4.000 lebih karya fotografi saya, karya foto ya, 135-an sekian untuk footage, dan saya masih ditolak karena fokus dan noise. Jadi harapannya kalau misalnya teman-teman ditolak karena fokus dan noise, ya udah take it or leave it aja, udah lepasin aja gitu. Artinya tadi saya udah bilang ya, ISO-nya udah 100, diafragmanya saya udah pakai 8, saya udah pakai diafragma 5,6, dan masih ditolak karena fokus. Nih teman-teman bisa lihat fotonya ya, saya akan langsung tunjukin. Jadi kemarin motret apa namanya, batu ya, buat background, buat material. Kalau misalnya kita di 3D Max atau misalnya SketchUp atau AutoCAD, ada batu ya, batu biasa lah. Itu kemarin batu di salah satu villa yang saya pakai, itu approve, croissant approve. Cuman nih saya motret mana nih, strawberry pie ditolak. Saya motret pura kecil di resort saya ditolak juga. Motret pohon kayak Kamboja yang nggak tahu Kamboja apa ya, tapi sebenarnya framingnya bagus, itu juga ditolak. Kemudian saya motret apa lagi nih? Ada sih foto villa 2 approve ya. Ini foto ada kayak outdoor bench dari Rotan, itu alhamdulillah approve. Kemudian foto villa saya keseluruhan satu sudut yang ada unsur-unsur Balinya approve.
cuman cheesecake, sudut lain villanya semua ditolak, kolam renang infinity pool semuanya ditolak. Padahal ya itu tadi udah pakai teori dasar fotografi yang saya ketahui selama 12 tahun ini dan tetap saja ditolak. Pertanyaannya kenapa ditolak? Saya juga nggak bisa jawab secara teori apa ya. Kalau teori fotografi tadi saya juga udah nggak mungkin ini ditolak gitu. Ternyata akhirnya ditolak juga gitu. Bisa dibilang untung-untungan ya. Kalau di Shutterstock bisa faktor untung-untungan tuh bisa juga karena banyak teman-teman subscriber di channel YouTube ini yang bahkan memotret hanya dengan smartphone. Smartphone-nya mungkin lebih jelek daripada smartphone saya, juga approve dan sold, sampai bahkan dia sampai payout. Sedangkan ada teman-teman yang pakai misalnya nih Sony Alpha 7 berapa tuh? Mark IV misalnya gitu. Ditolak, apa nggak desperate tuh kamera seharga 35 juta, motret, cepret gitu, kameranya doang loh, body only-nya. Mungkin sama lensanya mungkin 50 juta tuh, gears gitu. Ditolak gitu, kalah sama yang pakai smartphone. Jadi makanya kalau baru berkecimpung, kalau misalnya sudah punya kamera ya sudah dipakai terserah. Cuman kalau misalnya belum, jangan terlalu mendewa-dewakan gears karena Shutterstock ini adalah sebuah momok yang berbeda di dunia industri fotografi karena ini adalah microstock ya. Jadi kalau ditolak, biaya ya wis, biarin aja gitu, biarin aja. Jadi nggak usah bingung, nggak usah sakit hati, nggak usah susah lah, udah bikin lagi gitu. Bayangin aja, saya udah driving ke Bali 18 jam loh. Sekali one way itu 18 jam. Pulang pergi berapa coba? Saya udah keluarin duit dan 75% fotonya ditolak. Udahlah. Tapi ya udah gitu, karena ke Bali itu tujuannya kan macam-macam ya. Ada survei villa, ada survei cafe, ada motret untuk Shutterstock. Jadi ketika fotonya misalnya ditolak, ya udah, alhamdulillah masih dapat untuk kepentingan yang lain. Artinya network saya juga jalan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham gitu. Nah sekarang reviewnya ya, saya mau tunjukin nih. Ada satu fotonya saya ambil yang mirip-mirip aja deh. Foto ini adalah foto outdoor furniture, rotan, nggak tahu plastik, tapi ini adalah untuk ngelihat ke arah hutan ya. Jadi saya tuh, resort saya berada di atas Sungai Campuhan. Jadi ini di daerah Ubud. Ini approve. Cuman saya juga mau tunjukin foto yang hampir-hampir mirip ya. Nah ini, foto rotannya sama. Ini masalahnya missing property release. Jadi problemnya adalah kalau cuman foto kursi rotannya kayak tadi, backgroundnya itu apa namanya, hutan, rainforest gitu ya, itu nggak masalah. Cuma ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada foto resortnya. Nah itu problemnya, itu missing property release. Jadi saya ada kemungkinan saya akan resubmit ulang foto yang ini. Cuman kalau ternyata tiba-tiba ditolak karena fokus ya nggak tahu gitu. Ini ada yang mirip lagi nih. Ini cuman beda angle. Jadi yang satu kursinya saya taruh di kanan, satu fotonya kursinya saya taruh di kiri. Yang tadi approve, yang ini nggak approve. Ini alasannya adalah fokus dan noise film grain. Anehnya adalah saya itu kan motret objeknya sama, sehingga secara spesifikasi apa ya, teknik memotretnya sama. Tapi karena beda angle, beda intensitas cahaya matahari, saya akhirnya ditolak karena fokus dan noise film grain. Jadi kita nggak pernah ada yang tahu, sama kayak pasar modal di saham gitu, apa di kripto gitu, nggak ada yang pernah tahu ini. Makanya ketika saya motret pakai handphone malah approve, ketika saya motret pakai DSLR atau mirrorless gitu disapprove. Kemudian saya cuman motret misalnya nih, tadi kan kursi rotan ya, jadi motretnya objeknya sama nih, smartphone. Cuman yang satu dari sebelah sini, kanannya saya gini, ini approve, yang satu dari sebelah kiri ditolak, ya wes gitu. Jadi mudah-mudahan ada bayangan ya teman-teman ketika baru berkecimpung masuk ke dunia microstock, khususnya Shutterstock, ini sebuah investasi digital masa depan, karena kita nabung konten, nabung foto, nabung footage. Kalau teman-teman ilustrator ya nabung digital art segala macam, teman-teman musician bisa nabung musik segala macam. Walaupun nantinya bisa dikembangkan ke NFT, cuman sekarang bahasa gampangnya lah, ini bahasa orang-orang pinggir jalan lah. Kalau NFT kan kita harus dibayar kripto ya, cuman kalau ini kan benar-benar dibayar dolar dan satuannya US dollar, 35 dolar langsung payout, jadi 600.000. Small amount tapi which is still good ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi bahwa
Daripada fotonya cuma nganggur, daripada fotonya cuma ditaruh di komputer buat kerenan-kerenan doang, dapat like segala macem. Ya untuk sebagian orang like bikin duit ya, cuman buat saya like tuh nggak ngasilin duit. Yang ngasilin duit ya yang begini nih, yang tiba-tiba nih, misalnya saya kemarin motret apa ya, yang laku nih kemarin barusan ya. Oh ini foto Hongkong lagi nih, laku lagi, dapat 10 sen. Kemudian ada foto bubur ayam di Ciputat, saya motret, laku. Kemudian foto tari saman, laku. Kemudian ya ada beberapa lah foto-foto itu tuh, lampu rumah saya udah reot segala macam, laku juga. Itu untuk yang pertama kali. Jadi sebenarnya nggak perlu objek-objek yang sangat luxury ya, nggak perlu harus yang masuk, misalnya saya harus motret villa, harus motret infinity pool, harus nggak usah berpikir yang terlalu kompleks. Teman-teman motret aja benda-benda sederhana yang ada di sekitaran rumah teman-teman. Kalau teman-teman butuh panduan, saya ada ebook di bawah, namanya Jualan Foto dengan Shutterstock. Dan Shutterstock ini adalah legacy saya selama 4 tahun berkarya di Shutterstock. Only Shutterstock, saya nggak berkecimpung di dunia Microsoft yang lainnya ya. Jadi, Jualan Foto dengan Shutterstock tuh lebih ke arah mindset. Jadi kenapa saya sudah ditolak 75% karya saya begini, saya masih berkarya terus, karena ya nabungnya buat nanti, buat 5-10 tahun dari sekarang. Toh saya juga payout, juga saya beliin saham, payout saya beliin kripto kemarin, biar putar terus. Jadi saya literally saya tidak menikmati 100% royalti saya tuh untuk daily life, no way guys. Jadi laparnya harus ditahan. Jadi kita benar-benar investasi buat jangka panjang ya, kayak gitu. Kalau yang ebook Shutterstock itu lebih ke arah teknikal, jadi komposisi, kemudian lighting, kemudian secara teori fotografi ya saya akan tetap sampaikan. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau misalnya landscape gitu, saya pakai diafragma 8, bisa pakai diafragma 11. Fotonya mah keren, cuman kalau masuk ke Shutterstock, ya itu tadi, itu adalah sebuah momok yang berbeda. Jadi mudah-mudahan teman-teman mentalnya juga harus kuat. Link downloadnya ada di bawah, manfaatin voucher code, bisa lewat Google Bookstore maupun lewat website saya. Semuanya bisa dimanfaatin biar e-booknya jadi lebih terjangkau dan lebih mudah untuk dipelajari. Jadi begitu teman-teman, terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube ini. Subscribe itu sangat gampang, tinggal klik aja. Teman-teman sudah memberikan saya semangat untuk bisa berkarya terus di dunia YouTube, khususnya tentang fotografi, dan saya akan sharing lagi besok pagi jam 5, so stay tune. Kita ketemu di video besok pagi.